Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, kembali saya hadir dalam momen penting ini. Yang pertama, mari kita selalu bersyukur karena kita mendapatkan kesempatan kesehatan di saat yang lain mungkin sedang berjuang karena ada penyakit. Ya, kita harus bersyukur. Pada momen kali ini saya ingin berbagi inspirasi juga, karena biasanya inspirasi itu kita dapatkan dari orang inspiratif juga. Hidup kita ini kan lingkaran, jadi siklus yang kita sedang jalani ini sebenarnya adalah lanjutan dari perjalanan orang-orang sebelum kita. Buktinya teori-teori yang kita gunakan adalah teori-teori orang lain, tapi sepanjang itu bermanfaat, sepanjang itu masih berguna, apa salahnya kita gunakan, apa salahnya kita jadikan patokan. Secara khusus ada beberapa hal yang mungkin sering kita temukan dalam kehidupan kita. Ada kesenjangan antara orang-orang yang menggolongkan orang berdasarkan mungkin dari sisi ekonomi, sehingga kadang-kadang kita menjadi pesimis untuk menjalankan aktivitas karena faktor ekonomi kita mungkin lemah. Ini yang harus kita samakan persepsi, sehingga ketika persepsi itu kita pahami, maka tidak akan ada batasan bagi orang untuk berbuat baik. Satu yang saya ingin garis bawahi adalah kata sukses. Apakah sukses itu milik semua orang? Apakah sukses itu hanya milik orang kaya yang banyak harta, yang banyak uang? Apakah orang miskin yang kekurangan harta dari sisi ekonomi mungkin terbatas? Apakah mereka tidak berhak untuk sukses? Jawabannya, mari kita lihat apa yang sudah terjadi dalam kehidupan kita. Kalau ada orang sukses dari sisi ekonomi misalnya, atau dari sisi apa sajalah, dekati dan tanya orang itu. Saya yakin mungkin kita yang hanya menemukan suasananya ketika telah sukses, tapi kita tidak pernah bertanya dengan jalan apa, bagaimana perjuangannya sehingga dia menjadi sukses. Dan sukses yang nikmat itu adalah sukses yang dijalani. Jangan pernah kita mempercayai orang mengatakan bahwa cabai merah, cabai rawit itu pedis kalau kita belum pernah merasakannya. Karena ketika kita mengatakan itu, orang pasti bertanya, apakah Anda sudah melakukan? Kalau kita belum melakukan, maka teori yang kita sampaikan kepada yang bersangkutan mungkin kualitasnya akan berkurang, karena kita sendiri belum pernah mengalami itu. Kembali ke soal sukses atau tidak. Orang sukses itu milik, atau sukses itu milik semua orang, tapi dengan syarat dia memenuhi kriteria sukses. Walaupun tidak sedikit sukses itu disebabkan oleh faktor ekonomi misalnya. Tapi kalau itu menjadi satu-satunya alasan, nah kenapa orang-orang hebat hari ini, kenapa orang sukses hari ini, itu justru sebagian besar berasal dari keluarga ekonomi yang pas-pasan. Apakah mereka melakukan hal-hal yang tidak memenuhi kriteria? Salah.
Mereka sudah melewati semua perjuangannya dan memenuhi semua syarat-syaratnya. Tapi ada sukses yang berbeda rasanya. Suksesnya orang yang ekonominya bagus, atau dalam tanda petik suksesnya anak orang kaya dengan suksesnya anak orang miskin atau anak dari keluarga yang biasa. Saya pastikan suksesnya orang dari keluarga biasa itulah sukses yang luar biasa dibanding dengan suksesnya anak atau dari keluarga yang serba berkecukupan. Kenapa saya katakan demikian? Karena sebenarnya kalau anak orang kaya sukses, mungkin ada orang yang mengatakan ya wajar, karena orang tuanya mampu. Orang tuanya bisa membiayai berapa dan dimanapun dia menuntut ilmu. Bagaimana dengan orang-orang atau keluarga yang ayahnya hanya nelayan kecil, hanya petani biasa saja, hanya mengambil upah? Sekarang pertanyaannya, apakah tidak ada hari ini anak petani biasa, anak dari nelayan yang sukses? Jawabannya banyak, dan saya pastikan itu mereka adalah orang-orang hebat. Pertama, mereka menempuh pendidikan harus memikirkan bagaimana biaya yang harus dikeluarkan. Mereka harus berpikir bagaimana orang tuanya menyiapkan segala sesuatunya, termasuk meminjam uang mungkin saat anaknya pendidikan. Berbeda dengan yang keluarganya mampu. Mereka begitu membutuhkan biaya langsung dikirimkan orang tuanya tanpa berpikir di mana orang tua saya mengambil uang. Dan itu terjadi dalam aktivitas kita sehari-hari. Ini motivasi untuk Anda, untuk adik-adik saya, generasi-generasi hari ini yang mungkin berasal dari keluarga tidak mampu. Kalian layak untuk sukses kalau kalian mau, dan kalau kalian mampu menjalani cobaannya. Untuk memenuhi syarat-syarat sukses itu adalah kemauan kita. Banyak jalan. Tuhan akan melihat siapa sebenarnya yang ikhlas untuk berbuat, meraih sebuah kebaikan, sehingga ketika kita sukses, kita benar-benar menikmati. Kedua, ada kebanggaan dari orang tua kita yang mungkin ekonominya pas-pasan. Kita berteman dengan anak orang kaya yang setara dengan kita, sukses bersama misalnya. Katakanlah bapak saya nelayan kecil, terus teman saya yang seleting seangkatan, bapaknya punya jabatan, tapi kami kuliah sama-sama misalnya, kita menempuh pendidikan bersama, kita sukses bersama. Mari kita rasakan bedanya kenikmatan suksesnya anak orang biasa dengan suksesnya anak yang punya jabatan tinggi misalnya. Di saat itu saya bisa katakan, oke, Anda anak orang kaya, saya anak orang biasa-biasa, tapi kita boleh bertaruh siapa yang hebat, anaknya nelayan atau petani atau anaknya pejabat. Kalau anaknya pejabat unggul, mungkin bisa dikatakan wajar, kan mereka serba berkecukupan, apapun yang diminta pasti dipenuhi. Bagaimana dengan anak nelayan, anak petani yang setiap kali mungkin masuk pembayaran SPP atau biaya kuliah, orang tuanya harus berpikir harus pinjam di mana, harus menjual apa. Oleh karena itu, satu kalimat terakhir di pertemuan kita hari ini saya ingin sampaikan, jangan takut untuk jadi sukses, karena sukses itu milik semua orang. Dan kesuksesan yang indah adalah kesuksesan yang diraih oleh mereka yang mau berjuang, mau bertahan, berani memulai menuju akhir. Dan disitulah nilainya, apakah kita berhasil atau tidak setelah kita tentunya berusaha, berdoa, bertawakal. Sukses untuk kita semua.
Salam